Yo everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy weekend buat teman-teman semuanya. Harusnya ini update buat hari Jumat ya, tapi baru sempat untuk create video. Tadi kita ada live streaming juga bareng sama teman-teman di Advance Group. Dan hari ini ada kabar menarik ya, dua news. Satu not really good news, satunya lagi very good news ya. Ini sebenarnya kondisi yang amat sangat menarik sekali ya teman-teman. Dalam artian di sini kita ngedapetin kabar yang luar biasa ya, menggembirakan sebenarnya buat market. Kalau kalian ingat, kita sempat ngomong ya sekitar beberapa hari lalu seputar tarif Trump yang masih gantung ya, tepatnya 1 minggu nih, pas ya. Waktu itu memang kita dapat kabar kalau tanggal 20 ekspektasinya itu kita bisa ngedapetin informasi atau keputusan Mahkamah Agungnya Amerika Serikat atau Supreme Court terkait dengan keputusan mereka untuk masalah tarifnya Trump. Hari ini kita dapat guys keputusan tersebut ya. Nah, kita akan bahas dampaknya terhadap market seperti apa. Jadi nonton terus sampai beres ya. Starting dari sini guys ya. This is the recent update. Tadi pas kondisi keluar kabar berita itu, kita aja lagi live session ya guys. Lagi bareng-bareng ngelihat market. Jadi kita bener-bener lihat prosesnya. Bitcoin ngejarum. And yang menarik, somehow kalau kita lihat di sini, altcoins malah dapat money flow secara signifikan ya. Suddenly dia shifting back to bullish gitu, yang sebelumnya sempat bearish gitu. Jadi waktu kita ngeliat kondisi ini, others against Bitcoin, it means altcoins di luar top 10 ya, yang udah jauh jaraknya ya, yang mungkin di urutan ke 12, 15 gitu, 20 dan seterusnya. Itu ada tendensi pergerakannya justru relatif bullish. I have one here, Triple V ya. Recently kalau kita lihat dari beberapa hari terakhir dia relatively bullish gitu. Tadi sempat nunggu, tapi kayaknya mungkin nanti harus di-review ya, dicari lagi kesempatannya apakah bisa entry lagi atau mungkin sebaiknya ganti alternatif setup gitu. Ya maybe Cardano ini juga sama, lagi ongoing kita pantau habis breakout dari falling wedge, like a impulsive rally, dan kondisi itu terjadi di saat Bitcoin sebenarnya nggak terlalu gerak-gerak banget. Ya, tapi menarik teman-teman ya untuk kita bahas mungkin dari sini dulu. Jadi apa nih Vin dampaknya ya? Langsung aja to the point teman-teman. Supreme Court Mahkamah Agung di Amerika Serikat, intinya dia mengatakan kalau, bukan mengatakan sih, di sini kan ada pollingannya teman-teman ya. 6 dari 9, artinya 6 banding 3 itu sepakat atau sama-sama setuju bahwa sebetulnya tarif yang diterapkan oleh Donald Trump adalah hal yang tidak, bukan hal yang tidak ya, tapi kebijakan yang dia tidak boleh secara individu ya, sendiri langsung teman-teman, tapi harus disepakati oleh anggota kongresnya dulu. Jadi sebetulnya mungkin ya prosesnya harusnya lebih kepada kita mengajukan, Trump mengajukan, intinya dia pengen kenain tarif ke negara ini, alasannya ini, anggota kongres harus review, harus lihat, harus beri penilaian. Kalau mereka setuju, baru kemudian dikembalikan ke Trump untuk ditandatangani. Jadi kita bilang ini bahasanya, apa ya, kemarin saya lupa lagi ya. Pokoknya kalau Donald Trump, executive order. Ya, itu bahasanya teman-teman. Nah, kalau demikian, seandainya ya per hari ini kan kita udah dapat kabar ya, kalau dari pihak dari si istilahnya Supreme Court ini mengatakan ya bahwa ini menyalahi aturan IEEPA ya, tarif. Dan obviously dengan kondisi seperti ini artinya US, terutama kita bicara soal pemerintahnya, bisa jadi harus mengembalikan ya, di sini ada tulisannya nih teman-teman, harus mengembalikan sekitar 170 miliar dolar refund buat ke para pengusaha-pengusaha ini yang sudah bayar tarifnya teman-teman ya. Dan apa kira-kira dampaknya? Sebenarnya ini termasuk dalam kondisi yang lumayan oke ya, lumayan baik. Artinya sektor manufaktur juga bisa kembali bertumbuh. Kemudian dari segi harga obviously pasti pengaruh, otomatis nurunin inflasi teman-teman. Dan ini akan good banget gitu untuk market secara keseluruhan. Tapi ada tapinya, Trump ngancem. Iya.
Trump ngancam, kata dia, I have to do something about the courts. Ya itu Trump tadi ngomong, teman-teman. Terus dia bilang katanya, I have a backup plan for tariffs after the ruling. Dia ngomong di CNN. Ya, SCOTUS ruling a disgrace. Ya intinya ngoceh lah biasa, teman-teman, ya kan. Terus Trump akan ada press conference di Gedung Putih sekitar 12.45 Eastern Time. Ya ini 12.45 harusnya ya sebentar lagi lah per saya bikin video ini gitu ya. Kira-kira dia bakal ngomong apa? Apa yang menjadi backup plan dia? Apakah dia akan mengajukan banding? Otomatis itu kembali menciptakan chaos ya di market. Jadi uncertainty-nya di situ. So at some point it's a good news, but at some point mungkin bisa nge-trigger bad news gitu. Kalau Trump kembali berceloteh. Ya kira-kira begitu. Nah sebenarnya yang kedua yang not so good newsnya itu datang dari PCE. PCE angkanya udah keluar. Yang year over year, yang core itu naik dari 2,8% ke 3%. Which means it is not good. Dan yang core yang PCE-nya aja, PCE price index-nya aja teman-teman, itu angkanya naik dari 2,8% ke 2,9%. Also not so good. Ya, kalau month over month-nya sih ini juga terbilang really bad gitu. Kenapa? Karena 0,2% ke 0,4% itu artinya kenaikannya 100%. Ya enggak sih, dari segi angka aja ya. Ya, tapi in the end, dari data-data ini, ya kita bisa ambil kesimpulannya adalah menguatkan keyakinan The Fed bahwa mereka merasa gak perlu rate cut dulu gitu. Jadi kalau kalian perhatiin nih, ini ada traders move Fed cut rate bets back to June. Artinya dimundurin ke bulan Juni, mungkin baru rate cut gitu ya. Sebelumnya sempat ya ke Juli. Tuh. Tapi cuma dalam hitungan 8 menit market galau, kayaknya Juni deh itu balik lagi gitu ya. Ya sebenarnya ini respons dari inflasi. Tapi di satu sisi, kalau emang masalah tarifnya udah diberesin, masalah tarif udah ketahuan, udah jelas gitu ya, mestinya itu jadi pertimbangan juga. Kalau inflasi mungkin hanya sementara aja, temporary aja gitu. Toh si Jerome Powell juga udah ngomong kok waktu itu kalau menurut dia itu hanya one time price aja gitu. Hanya satu kali aja gitu. Nah, another not so good newsnya datang dari Trump karena dia menyatakan, memberikan statement bahwa kayaknya dia akan melancarkan serangan ke Iran untuk men-trigger pressure supaya Iran di sini mau tanda tangan ya the next 10 to 15 days untuk menyerahkan nuklir programnya agar tidak diteruskan kembali. Jadi ibaratnya apa? Harapannya adalah supaya si Iran ini nggak punya senjata nuklir. Nah ini dorongan dari Donald Trump. Kalau memang berdasarkan informasi yang ada, yang beredar, saya ada baca di sana sini, CNBC lah, bla 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 gitu. Memang katanya beberapa, ini kan udah, di sini juga ada ternyata guys ya. A massive US military build-up is underway in the Middle East. The USS Abraham Lincoln ya, aircraft carrier is in the region. A second aircraft carrier, the USS Gerald Ford, is en route. Ya. En route. Intinya ada di dekat kawasan Iran. Dan banyak yang berspekulasi kalau US akan nyerang Iran. Maybe in the weekend. Seperti kasus serangan ke Iran yang sebelumnya. Karena beberapa kali track recordnya Donald Trump cenderung melancarkan aksi atau melakukan aktivitas berbau kita bisa bilang politik internasional, geopolitik, itu biasanya di weekend sih, ya kan? Kayak kemarin yang masalah si Venezuela juga sama di weekend, ya kan? Betul ya tuh Venezuela ya, si siapa namanya? Aduh saya lupa lagi ya, saking tidak terlalu pentingnya. Ya tapi anyway, itu beberapa hal yang kita perlu concern ya. Jadi di balik good news, disertai adanya potential bad news,
Dan obviously ada bad news gitu, datang dari PCE-nya gitu kan. Dan kondisi-kondisi ini sebetulnya lumayan dalam tanda kutip mengkhawatirkan karena bisa menciptakan adanya flash crash ya. Kita bilang flash dump. Jadi kayak quick knee jerk jebret gitu ya. Untuk apa? Untuk melikuidasi market secara keseluruhan. Karena saya cukup confident sih dengan kondisi kayak sekarang pasti build up untuk long position tuh udah mulai gendut gitu. Dari mereka yang istilahnya trade without using stop loss gitu kan. Very likely maybe 60 or maybe 58.000, 59.000 bisa jadi range di mana liquidity itu akan gemuk sekali gitu ya di zona-zona tersebut. I think I already login ya teman-teman ya. Terakhir belum sempat login tapi ini kayaknya udah login harusnya. Ini dia. So kalau kita cek ya on the 7 days, 30 days gitu. Tuh long liquidationnya udah ke build up gitu kan. Andai kan Bitcoin turun ke 64,5 aja itu drop kena likuidasi sekitar 2,38 billion atau 2,4 miliar dolar yang kena likuidasi gitu. So I guess I don't know ya, maybe news yang tadi kita bahas ya sekilas, kalau emang bener jadi serangan Trump ke Iran itu berjalan teman-teman untuk memberikan pressure supaya Iran bisa segera menyepakati perjanjian mereka gitu kan, tetap akan memberikan dampak terhadap market. Dan flash crash kayak gitu-gitu biasanya memang bertujuan untuk sekaligus menjadi kesempatan kapitulasi masif yang biasanya marking the bottom ya. So far dari pengalaman kita dari 2022 gitu ngelihat market emang nggak ada yang namanya bottom tuh tercipta tanpa adanya bantingan keras ya atau kapitulasi yang kadang-kadang memang dalam tanda kutip disertai dengan berita, tapi dari sisi marketnya sendiri memang ini bertujuan untuk menjatuhkan istilahnya sebagian pihak gitu. Dan di sini kondisi pihak yang kita maksudkan ya bisa jadi buat mereka yang bertransaksi di derivative market supaya dihajar dulu dan mereka jadi terkena kapitulasi dulu sehingga menciptakan liquidity baru untuk mereka kembali membeli dari range price yang lebih murah. Ya, adapun satu kondisi bisa seperti itu. Oke. Now, what do we have here? Pertama, saya salah ya teman-teman. Saya pikir ABCDE artinya 5-way correction itu udah selesai gitu kan. Artinya dia bisa break gitu. Ternyata enggak. Extend dia guys ya. Sampai bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru kemudian dia break. Ya. Extendnya sampai mana? Sebenarnya kalau yang ini kita udah anticipate. Yaitu previous area demand. Yang terbentuk dari liquidity sweep ini. Habis itu harga kan reversal. Jadi kita bisa pertimbangkan bahwa zona area ini adalah good price area untuk Bitcoin considering membentuk area bawahnya gitu ya atau area low-nya gitu. And turns out dia ternyata successfully break. Ini before the news by the way. Newsnya tuh di sini. Ini news soal Trump ya. Kalau news soal PCE di sini. Jadi yang nge-trigger itu di kisaran jam-jam ini nih ya, lebih kurangnya ini yang nge-trigger PCE. Oke, kalau Trump yang nge-trigger dari Supreme Court di sini teman-teman. Tapi kalau kita lihat compare to S&P dan Nasdaq ya, sebenarnya kondisi di Bitcoin masih lebih memprihatinkan sih, karena kita nggak ngelihat ada higher high dikala S&P 500 dan juga Nasdaq yang udah create higher high gitu ya. Ini keduanya udah sama-sama ada higher high. Minimal di BTC belum ya. Kalau kita lihat BTC di internalnya aja kayak gini doang gitu kan. I mean kita bisa considering bahwa dia create higher high, yes, tapi di sini beda case-nya, kita jadi lower high gitu kan. Lalu si harga tadi mengalami pullback, mendekati area POI, tapi kemudian udah mantul lagi gara-gara news tadi gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang teman-teman, ini market somehow, menurut saya ya, kelihatannya sedang mendigest informasi ya seputar tarif tadi gitu kan. Apakah mereka akan melihat ini sebagai good catalyst atau mereka tetap lebih memilih untuk wait and see karena ancaman serangan dari Trump ke Iran itu yang tadi kita sempat bahas gitu ya. Kalau kita lihat di bagian atasnya, memang kita juga harus melihat sih Bitcoin break dulu dari resistance-nya kisaran 68.150-an ya di level tersebut. Kalau kita mau assume kalau si harga udah siap mantul hanya dari pertimbangan dia mengalami liquidity sweep ini, sebetulnya juga bisa. Tapi bagi saya ini masih terlalu riskan gitu ya. Walaupun ya kita Vin, tapi kan dia udah break dari trend line. Ya kan, dia udah creating structure bullish di sini gitu. Tapi tetap
kalau kita lihat, seandainya dia bisa mengalami rejection dari zona yang sama, dari previous resistance, disertai dengan news, dan news yang sebagus Supreme Court menyatakan bahwa tarif Trump adalah hal yang ilegal untuk dia lakukan seorang diri, tidak disertai dengan diskusi bersama dengan anggota Kongres, dan harganya nggak bisa break out dari resistance, itu berarti market masih mencerna. Ya, I guess market still ya digesting kira-kira apa nih ya, market akan bergerak ke range yang kayak gimana nih gitu. Ya, cuma overall teman-teman perhatiin, this is a very strong support and resistance area. Ya, asal Bitcoin bisa claim area itu, saya pikir ya, nah berapa ya teman-teman ya, pengen nego ya, 72,000 lah, possible akan dicapai gitu ya, in the near term gitu. But for now, dengan PCE tadi, dengan ada kemungkinan Trump masih bisa cuap-cuap setelah 12.45 nanti Eastern Time, dan juga ada kemungkinan resiko Iran bisa nyerang, US bisa nyerang Iran. I guess we still have to be careful guys ya. Memang at this case, at current state, ya seperti yang saya bahas di previous video, sebenarnya ya it's a good zone, but it doesn't mean teman-teman harus expecting kalau besok dia langsung meletus naik ke atas gitu ya. It's a good zone, maybe for the whales bisa untuk melakukan akumulasi, but how about you guys ya? Kira-kira kalian planningnya gimana gitu? Waiting for 30k ya, karena saya lihat di kolom komen ada yang bilang 30.000 ya. Maybe a little bit lower dari 60,000, maybe kisaran 55.000, 50.000 gitu ya. Let me know di kolom komen. Oke? So, I think for today's update ya, lebih kurangnya itu ya. Intinya saya menyampaikan kira-kira apa yang bisa menjadi resiko kita untuk saat ini. Ya, teman-teman be prepared for the worst case scenario in case serangan itu harus terjadi, dan in case Trump cuap-cuap untuk mengcounter Supreme Court atau putusan Supreme Court pada hari Jumat ini. Okay, so that's gonna be the update. Thank you very much guys for watching. I see you guys again in the next update. God bless to everyone and happy weekend guys. Cheers. Bye bye.